Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, puji syukur alhamdulillah kita sekarang berada di bulan Ramadan yang begitu mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajat kita dan dimuliakan oleh Allah berkah dari bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan ini merupakan bulan yang begitu istimewa. Di sana banyak sekali variasi ibadah yang bisa kita lakukan. Di sana kita bisa sholat tarawih, di sana kita bisa puasa, di sana kita bisa memperbanyak membaca Al-Quran, di sana kita bisa melaksanakan iktikaf, di sana kita bisa menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar, di sana kita bisa menjalankan ibadah-ibadah yang lain, yang mana ibadah-ibadah itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kemuliaan bulan Ramadan yang suci ini. Di bulan Ramadan ini ada yang sangat istimewa selain di sana merupakan bulan puasa, Syahrus Syam. Di sana juga terdapat turunnya Al-Quran, di mana di bulan ini Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa turas yang saya temukan dari sesepuh-sesepuh. Saya menemukan sebuah Al-Quran yang ditulis tangan, karena saat itu begitu sulitnya untuk belajar Al-Quran. Tidak ada cetakan Al-Quran satupun, apalagi orang yang hafal Al-Quran, karena saat itu pada saat penjajahan Belanda, sehingga untuk pengajaran Al-Quran begitu sulit. Saya temukan di sana terdapat Al-Quran yang tertulis tangan dengan cetakan yang sederhana, namun begitu istimewa, karena saat itu kertas belum bisa banyak seperti sekarang. Yang paling penting di sini saya lihat di awal dari surat-surat itu ada pesan-pesan, yang mana pesan itu menunjukkan pesan keutamaan dari surat yang dibaca. Misalkan surat Al-Ikhlas, apa keutamaannya, surat Yasin, apa keutamaannya, surat Waqiah, Al-Mulk, begitu juga yang lain. Jadi Al-Quran diajarkan di saat itu sangat sederhana, tidak hanya diajarkan untuk dibaca, tapi juga dipahami kemuliaan-kemuliaan dari surat-surat yang ada di Al-Quran itu. Walaupun di saat yang sulit, dengan penuh keterbatasan, tapi tidak patah arang. Ulama-ulama yang ada di Indonesia ini mengajarkan. Jadi semangat itu begitu sulit, tapi sekarang kita sudah serba enak. Kita bisa membaca lewat HP. Al-Quran cetakannya sudah bagus-bagus. Kita bisa melihat apakah Al-Quran dari tulisan Al-Quran saja, ada tafsirnya, bahkan ada kajian-kajian yang sangat luas. Di bulan Ramadan ini begitu sia-sia ketika kita tidak membaca Al-Quran. Satu contoh yang saya lihat di situ ada tulisan yang mana di situ dikutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Ummi Darda, "Ma min mayyitin yuqra'u alaihi suratul Yasin illa hawwana alaihi." Jadi salah satu fungsi surat Yasin itu, seorang mayit ya, tidak dapat apa-apa seorang mayit itu ya, kecuali ketika dibacakan surat Yasin, dia akan mendapatkan kemudahan-kemudahan, dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Surat Yasin yang dibacakan oleh keluarga
diterima oleh mayit mendapatkan kemudahan. Begitu istimewa. Seorang mayit yang banyak melakukan dosa ketika hidup di dunia, tapi keluarganya membacakan, intensitasnya sangat tinggi, akan mempermudah kondisi mayit. Apalagi ketika itu dibaca di bulan Ramadan. Itu salah satu fungsi dari surat Yasin. Dan itu merupakan ayat Al-Quran yang diturunkan pada Lailatul Qadar, di mana Lailatul Qadar ini merupakan hari yang sangat mulia. Sebagaimana di surat Al-Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Di mana malam Lailatul Qadar ini merupakan malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Min alfi syahrin, 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa tahun? Banyak tahun. Tapi kita bisa memanfaatkan di satu malam saja. Ketika itu Allah akan mencatat amalan kita lebih baik dari 1000 bulan. Di situ kemuliaan bulan suci Ramadan yang merupakan juga bulan Al-Quran. Maka temuan-temuan turas, ya, ulama-ulama yang terdahulu ketika mengajarkan Al-Quran begitu susah payah, tapi ketika kita sekarang hidup di zaman ini penuh dengan kemudahan, marilah kita bersama-sama memanfaatkan yang lebih baik, kita sempurnakan lagi agar seluruh ulama-ulama kita yang mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu Al-Quran, Al-Quran mendapatkan juga pahalanya dari apa yang kita amalkan. Itu tidak lain, tidak bukan merupakan amal solih bagi seorang anak kepada gurunya, amal solih bagi seorang anak kepada ibunya, orang tuanya, keluarganya, dan seterusnya. Mudah-mudahan kita selalu dirahmati oleh Allah dan mendapatkan maghfirah dari Allah, dan kita akan dibebaskan dari api neraka. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini dipersembahkan oleh didukung oleh